Belajar, belajar, dan terus belajar. Di dunia kitchen, kita tidak pernah berhenti dengan apa yang namanya belajar dan terus berinovasi. Masih di Hong Kong, sebuah kota yang tidak pernah tidur. Di kota inilah setiap sudut bisa menjadi ruang belajar, dari pasar tradisional hingga steakhouse kelas dunia. Kali ini, perjalanan kita berlanjut ke destinasi berikutnya. Kita melangkah ke The Steakhouse. Tetapi kali ini berbeda. Bukan untuk masuk ke dapurnya, melainkan untuk belajar dengan cara yang lain. The Steakhouse Hong Kong adalah salah satu steakhouse yang ikonik di Asia. Dan pada tahun 2025, The Steakhouse berhasil masuk dalam daftar World 101 Best Steak Restaurant. If you like the high marbling one, you can consider Australia. Begitu gua masuk ke The Steakhouse, dari awal udah disambut dengan ramah oleh servernya dan mereka langsung ngejelasin menunya yang ada di daftar. For the Korean, this one is the most effective because it's only served in USD. Other we cannot find the strategy. Dan yang bikin unik, menu mereka itu glow in the dark. Menurut gue cocok sama restorannya yang agak redup, bikin experience-nya terasa berbeda. Di ujung Udah banyak pelajaran dah, baru datang aja. Dari order pertama ya Mas, dari order pertama gimana mereka approach, saya banget straightforward, upselling-nya bagus, very neat, rapi lah. Kalau menurut saya ya, rapi banget. Jadi juga pas kita udah saya order daging kita tomahawk, ada datang dari si wine shop-nya, dia rekomendasiin red wine. Terus habis itu biasanya kalau tomahawk itu red wine bagus, Bapak preferensinya apa? Dia langsung ngomong gitu, aku belum jawab padahal. As a first timer, masing-masing first timer datang, kita duduk, kita buka menu, kita itu nggak lihat apa, kita nggak lihat kopi, Minum-minuman yang lain. kita nggak lihat soda, Coca-Cola, Coke, kita nggak lihat itu nggak lihat. Yang kelihatan pertama cuma wine, langsung difokusin ke situ. Jadi mereka tuh langsung fokusnya dia menjual ini, keren sih. Keren. Sampai kita itu nggak miss gitu, kita nggak inget kalau ada minuman lain selain itu. Gila kan? Di ujung restoran ada area khusus untuk mereka showcase daging mereka, dan dengan konsep open kitchen menurut gua ya really amazing. Jadi dia nih salah satu yang pertama, dia pakai apa sayang dagingnya USDA. Ya, Tapi dia ngomongnya super prime. Jujur sih sebenarnya nggak ada super prime. Tapi gue nggak tahu lah nih, mungkin prime yang mendekati MB9 mungkin kali ya. kita mulai cobain menu-menu yang kita udah pesan tadi, mulai dari welcome bread, tartar, dan lainnya. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu datang, dry aged 15 days tomahawk. Langsung dipotong di depan meja, biar kita bisa ngerasain experience-nya. Dan sebelum makan steaknya, kita disuguhi pilihan pisau dengan bentuk dan warna yang unik. Menurut gua ini detail kecil tapi cukup berkesan. Rasanya jadi nggak cuma soal steak sih, tapi juga ada unsur personalisasi yang bikin experience makan jadi lebih memorable dan terasa spesial. Dari perjalanan ini gue belajar, jadi chef itu bukan hanya soal bisa memasak, motong daging, atau lebih dari sekedar teknik. Ada rasa ingin tahu, ada kerendahan hati untuk belajar. Ada seni yang lahir dari pengalaman. Dari dua restoran steakhouse terbaik dunia, bukan hanya memberi inspirasi soal daging, tapi juga soal bagaimana passion bisa diterjemahkan dalam setiap detail. Dan yang paling sulit diajarkan, tapi paling berharga untuk dirasakan. I'm El Patron, thank you for watching, and see you in the next meat exploration.